Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Jumpa lagi. Jangan keras-keras pukul mejanya ya. Dengan channel AA Guru Tigarut, di mana akal sehat lebih utama daripada sopan santun. Oke. Ini rambutnya hakim saat sidang pertama di pra-peradilan kedua. Itu udah mirip kayak rambut saya ini, belah pinggir ya. Saya agak heran itu, kok hakim begitu ya. Loh ternyata mode tremul on. Dan saya masih belum bisa move on dari keputusan hakim yang on. Kenapa saya mengatakan demikian? Nih ya, hakim menerima pra-peradilan pertama dengan landasan hukum peraturan Mahkamah Agung. Kemudian memutuskan polisi bersalah. Setelah itu pra-peradilan kedua mengatakan bahwa Roy Suryo mengulur-ngulur waktu. Kemudian Roy Suryo mengajukan pra-peradilan ketiga, diterima oleh hakim yang sama yang mengatakan bahwa pra-peradilan itu hanyalah mengulur-ngulur waktu. Coba gimana nggak on ini ya, makanya saya katakan yang namanya Dajjal itu dia buta sebelah, dia tidak bisa melihat permasalahan secara utuh, tidak konsisten, and so on and so forth ya. Nah, malah ada berita nih dari Mas Abdul Ghafur Sangaji. Tadinya mau saya bikinkan video tersendiri ya, cuman saya kira itu tidak akan tercover karena banyaknya permasalahan yang harus di cover. Mengatakan bahwa jadwal pra-peradilan ketiga ini dimajukan begitu, bukan diundur. Yang mana ini menjadi dilema lagi bagi hakim karena si hakim itu membatasi waktu persidangan dengan alasan banyak kasus lain yang membutuhkan pra-peradilan. Berarti kan seharusnya pra-peradilan ketiga ini bukan dimajukan tapi diundur seharusnya ya. Entahlah, terserah hakim, karepe dewe. Dan jika kita berbicara tentang prediksi ya, prediksi saya ini sudah pengadilan setan ya. Ini adalah pengadilan sesat. Itu berbicara tentang prediksi, berbicara tentang seharusnya. Nah, inilah yang sedang kita kawal ya. Seharusnya pra-peradilan kedua itu diterima kemarin, dan pra-peradilan ketiga ini tidak akan menjadi signifikan sebetulnya. Ini hanya menunjukkan inkonsistensi yang dimiliki oleh hakim. Nah, oleh karena itulah ya, supaya kita masuk ke dalam pokok video, kita akan saksikan perbincangan di antara Mas Abdul Ghafur Sangaji dengan Rifai mengenai pra-peradilan yang ketiga. Bagaimana jalannya perbincangan ini? Inilah dia, sebuah pertandingan in the blue corner, the Termul Rifai, and in the right corner, salah right, red. In the right corner, Abdul Ghafur Sangaji. Ini adalah pertandingan bagi orang yang suka melihat pertandingan akal, bukan pertandingan fisik. Kita saksikan. Saudara, setelah dua pra-peradilan ditolak, tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo akan mengajukan lagi pra-peradilan ketiganya. Sementara Jokowi sudah siap hadir di persidangan pokok perkara. Lalu apa lagi yang dituntut Roy Suryo dalam pra-peradilan ketiga nanti, dan apa strateginya jika pra-peradilannya akan ditolak lagi, serta bagaimana kubu Jokowi mengantisipasinya? Kita bahas bersama kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji. Bang Sangaji, selamat malam. Selamat malam, Mbak Audrey. Dan ada juga kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, ada Rifai Kusumadegara. Bang Rifai, selamat malam. Malam Mbak Audrey, Bang Ghafur. Malam juga Bang Rifai. Oke, saya mau nanya Sebentar dulu. ya, ini Audrey itu udah jelas termul. Kok sambil nyelipin ya, menyelipkan perkataan Jokowi sudah siap menghadiri persidangan? Padahal si Jokowi itu pelapor pun bukan, dia itu cuma sebagai saksi. Nih, ini udah presenter ini, si Audrey ini. Ke Bang Sangaji. Bang Sangaji, katanya akan dituntut di pra-peradilan ketiga ini soal ganti rugi. Kenapa tuntutannya soal ganti rugi? Emang Mas Roy Suryo dalam hal ini yang paling rugi di sini? Ya, jadi harus dibedakan, ada tiga Pertanyaan permohonan macam pra-peradilan yang objeknya berbeda. Objek yang pertama itu menguji sah tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan. Ini salah satu upaya paksa juga
berdasarkan pasal 89 KUHP yang baru, karena di pasal 89 KUHP yang baru itu ada 9 jenis upaya paksa. Yang diuji pada permohonan pra peradilan pertama itu adalah 3 upaya paksa dan itu sudah dikabulkan. Dan sebetulnya di permohonan pra peradilan yang pertama, selain penangkapan, penahanan, penggeledahan, juga kami memasukkan permohonan untuk rehabilitasi nama atau ganti rugi akibat adanya salah tangkap, bukan salah tangkap ya, tapi kesewenang-wenangan penyidik untuk melakukan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Namun dalam pertimbangan hakim dan amar putusannya adalah hakim menyarankan agar supaya permohonan pra peradilan itu terkait dengan ganti kerugian, rehabilitasi nama, itu bisa dimohonkan dengan pra peradilan yang lain. Oke, Ya. makanya meminta Ya, untuk pra peradilan dan dengan tidak ganti rugi boleh, 200 juta. Iya, dan tidak boleh lebih dari 14 hari. Ya, amarnya pertimbangannya begitu, dan amar putusannya adalah menerima sebagian dan menolak yang selebihnya. Nah, yang selebihnya itu adalah salah satunya adalah permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi nama. Makanya berdasarkan kami melandaskan pada putusan pra peradilan, ya, kami memohonkan untuk pra peradilan yang Oke, ini. itu kan mengajukan pra peradilannya sebelum vonis hari ini. Ya, betul. Tadi Hakim Tunggal mengatakan pra peradilan ke-1 ngapain lagi untuk pra peradilan kedua? Toh Ya. pokoknya sama. Kalau kayak gini akan dicabutkah pra peradilan ketiganya, kan sama aja ujung-ujungnya? Ya, untuk permohonan pra peradilan ketiga kan tidak dicabut, tidak bisa kami cabut. Kenapa? Pertama adalah objeknya tidak nebis in idem. Kemudian yang kedua, kami melaksanakan putusan hakim pada pra peradilan yang pertama. Kemudian yang ketiga, ini jadwal sidangnya sudah keluar. Registrasi pokok perkara untuk permohonan pra peradilannya juga sudah keluar. Hakim tunggal pra peradilannya juga sudah ditunjuk. Sidangnya itu tanggal 28 hari Selasa minggu depan. Jadi yang Dan diminta ganti rugi ini siapa nih? kami minta Polisi? ada rehabilitasi dan kemudian ganti rugi. Rehabilitasi bukan terkait dengan status tersangka ya Mbak ya. Oke. Tetapi rehabilitasi terhadap kesewenang-wenangan penyidik dalam Mintanya ke melakukan siapa kalau penangkapan, gitu? penahanan, penggeledahan. Ya tentu kepada penyidik. Oke. Dan nilainya sudah disebutkan dalam surat permohonan, dan saya ingin tegaskan bahwa 210 nilai juta itu ya. tersebut bukan untuk kemudian menjadi kepentingan hukumnya Mas Roy atau kepentingan kami, tetapi kalaupun dikabulkan, baik sebagian nilai Oke. ataupun keseluruhan nilai atau berapa persentase daripada nilai tersebut, itu bagi kami tetap adalah bagian dari hak hukum kami, dan kemudian itu akan disumbangkan. Kalaupun didapat, baik. itu akan disumbangkan kepada yayasan yang diatur. Oke, Bang Rifai. Baik ya, coba lihat ini sudah ditentukan jadwal sidangnya yang mana seharusnya sedari awal ini ditolak. Nih ya, oleh hakim. Kalau hakim konsisten, atau kita katakanlah apabila sistem hukum kita itu konsisten, maka seharusnya pra peradilan ketiga ini ditolak. Lah, bukan berarti tidak mewadahi rasa keadilan, bukan. Tetapi ini bisa diajukan di kamar yang lain, bukan pra peradilan. Kalau ya, jika peradilan kita konsisten, ini kan bisa pada peradilan yang lain, bukan pra peradilan. Tetapi dengan argumen bahwa Roy Suryo itu mengulur-ngulur waktu, lah pra peradilan yang ketiga dengan pokok permasalahan yaitu minta ganti rugi kepada Polda, lah kok masih dikabulkan sama pengadilan? Kan lucu. Kemudian nanti pada akhirnya pra peradilan ketiga akan menghadirkan lagi saksi, bukti, dan lain sebagainya. Kemudian hakim seenaknya bilang begini, saya tidak melihat proses persidangan, dalil yang dikeluarkan oleh pemohon dan termohon tidak akan saya lihat, maka saya akan menafsirkan undang-undang demikian dan demikian. Negara macam apa ini? Dagelan. Aduh. Lagi-lagi mengajukan pra peradilan, meskipun hari ini vonisnya ditolak, nanti akan pra peradilan ketiga, katanya akan keempat. Saya nggak tahu nih sampai berapa kali akan mengajukan pra peradilan. Tapi setujukah Anda tadi pendapat dari majelis hakim tunggal pada saat vonis, kenapa menolak? Salah satunya karena ini terkesan upaya untuk menunda sidang pokok perkara yang sesungguhnya. Oke, justru yang pertama kali mengangkat isu itu saya sendiri. Nah, dari awal saya melihat untuk pra pertama saya menghormati sebagai upaya hukum. Oke. Memang di situ ada isu yang bisa diperdebatkan. Tapi pada saat pra kedua, mohon maaf nih, saya punya pendapat berbeda. Makanya saya waktu itu langsung bilang ini upaya untuk mengulur-ngulur pokok perkara. Karena apa? Karena jelas di pasal 163 ayat 1 huruf G itu ditegaskan pra peradilan itu hanya dilakukan dalam 2 tahap. Tahap penyidikan dan tahap penuntutan oleh kejaksaan. Jadi hanya bisa diulang di 2 tahapan ini.
Sementara kita tahu perkara kan sudah masuk ke persidangan, sudah nomor perkara. Oke. Lalu kedua itu ditegaskan lagi di pasal 160 ayat 3. Yang bisa mengajukan pra itu adalah hanya tersangka, tidak ada kata terdakwa di situ. Sementara kalau perkara sudah disidangkan, statusnya sudah menjadi terdakwa. Berdasarkan dua dasar hukum itu, saya berkeyakinan ini nggak bakal masuk. Tapi kan toh Dan akhirnya tetap masuk juga sebenarnya. Yang kedua betul, dan ternyata kan dinyatakan oleh hakim ini tidak bisa masuk. Yang kedua, dan yang lebih parah lagi, bukan parah ya, maksud saya ini buat saya baru saya melihat pertimbangan pengadilan ini cukup keras ya, sampai tidak hanya menguraikan norma, tapi juga sampai dibilang bahwa ini adalah upaya untuk mengulur perkara, bahkan merupakan penyalahgunaan lembaga pra peradilan. Menurut saya ini suatu pertimbangan yang cukup keras ya, yang Kenapa? seharusnya menjadi, karena biasanya tidak sampai menyimpulkan seperti itu. Cukup berdasarkan argumentasi hukum A, B, C, D, F, G menyatakan menolak. Tapi ini ada satu alert kayak peringatan. Kenapa? Mungkin karena juga majelis sudah tahu sudah terdaftar lagi ketiga dan mungkin ada keempat, kelima. Karena bagaimanapun juga ini kan perkara menjadi perhatian nasional. Nggak Artinya boleh gini, hakim seperti orang itu. boleh saja melakukan terobosan hukum, tapi harus betul-betul ada celahnya dan ada tujuan keadilan yang hendak dicapai. Kalau ini kan seolah-olah terlihatnya hanya sekedar mengulur-ngulur. Apalagi mohon maaf. Emang bener Bang hanya sekedar mengulur-ngulur doang? Ya, Mbak Odi, jadi Sebentar gini, ya sebelum ke situ coba lihat. Nyata keluar dari mulutnya Rifai. Kata Rifai begini, saya yang pertama kali mengangkat isu itu. Isu apa? Isu bahwa pra peradilan ini adalah mengulur-ngulur waktu. Tuh Rifai itu. Yang mana hakim ikut dengan narasi Rifai ini. Yang mana permasalahan itu tidak pernah keluar di dalam persidangan. Berarti hakim malah melihat narasi yang di luar persidangan alih-alih melihat fakta yang terjadi di dalam persidangan. Itu hakim sesat. Pertama itu. Yang kedua, si Rifai tidak konsisten dengan argumennya sendiri. Dia mengatakan yang namanya pra peradilan itu hanya berlaku bagi status tersangka. Sedangkan setelah pelimpahan P21 masuk registrasi ke pengadilan untuk disidangkan, maka posisinya sudah bukan tersangka tetapi dia adalah terdakwa. Therefore, oleh karena itu, yang namanya pra peradilan gugur sudah haknya dari Roy Suryo dalam hal ini. Rifai tapi tidak mau mengatakan bahwa pra peradilan yang pertama itu tidak punya hak juga. Gak mau Rifai mengatakan seperti itu karena Rifai gak mau bilang jelek sama hakim. Rifai gak mau. Ya. Masih mau memberikan ilusi bahwa persidangan kita itu masih bisa dipercaya. Pret, ya. Gak bisa. Jika Rifai memberikan argumen bahwa pra peradilan itu hanya untuk tersangka, maka yang pertama pun gak boleh ada hak. Mau yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Apabila argumennya itu yang pertama bisa dilakukan, maka yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai yang 100 pun boleh. Karena tidak ada undang-undang pasal yang mengatur secara eksplisit maupun implisit bahwa pra peradilan itu dibatasi waktu atau jumlahnya. Dan sudah termulai ya. Aduh, ini mukanya Rifai tidak semabok mukanya si Firmanto tuh. Kalau Firmanto kelihatan mabok, mungkin mabok karena kurang tidur, mungkin mabok kebanyakan tidur, mungkin mabok mau tidur, saya nggak tahu tuh. Kalau Firmanto, Rifai itu mukanya masih kelihatan waras, tetapi argumennya sama-sama nggak waras ya. Dan dikatakan oleh Rifai di sini, ini bukan semata-mata kecurigaan kita ya. Rifai mengatakan hakim sudah tahu ada pra peradilan ketiga, keempat, kelima. Permasalahannya hakim tahu dari mana? Itulah yang dikatakan oleh Mr. Didit ya, oleh Pak Didit, oleh Dr. Didit. Beliau mengatakan ini prejudis dari hakim. Hakim sesat memang sudah. Yang mendukungnya ya orang sesat. Aduh. Capek. Tapi semangat. Ya, terus lanjut dulu. Bang Rifai, Aduh. putusan Aduh. pra peradilan ini kami hargai. Ya, karena apa? Kita terikat pada satu asas di dalam hukum acara pidana, yaitu asas res judicata profatita habetur, bahwa putusan pengadilan itu harus dianggap benar sepanjang belum dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi. Dalam konteks putusan kami menghargai. Tetapi dalam konteks dialektika hukum, ya, karena kita adalah negara hukum, maka yang kami sebenarnya ingin mendiskusikan lebih alot adalah apa yang disebut sebagai ratio decidendi atau dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan. Karena amar putusan itu kan
ada dasar pertimbangannya. Dasar pertimbangannya tentu dasarnya yuridis, tentu juga dasarnya adalah fakta persidangan. Nah, saya mau menjelaskan bahwa selama kami bersidang 1 minggu dalam permohonan pra peradilan yang kedua, kami melihat bahwa hakim justru dalam membuat putusan ini tidak mendasarkan pada penafsiran terhadap fakta-fakta persidangan. Juga tidak mendasarkan pada analisa yuridis. Ya, apa contoh analisa yuridisnya? Pertama, kalau hakim mengatakan bahwa tidak boleh kita melakukan pra-peradilan untuk kedua atau ketiga sebagai bentuk pelanggaran hukum formil, ya, justru hakim mendasarkannya pada pasal 82 KUHP yang lama, ya. Sementara di KUHP yang baru, pasal 163, sorry, saya katakan dari pasal 158, pasal 164, itu tidak ada larangan seseorang tidak boleh menggunakan upaya hukum berupa pra-peradilan lebih dari sekali. Tidak ada ketentuan itu. Nah, hakim justru hari ini kami melihat bahwa mendasarkannya pada pasal 82 KUHP yang lama, yang KUHP-nya itu sudah mati. Ya, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, berdasarkan fakta persidangan juga dan permohonan kami melihat bahwa hakim tidak menerapkan asas yang disebut dengan audi alteram partem, yaitu hakim harus mendengarkan kedua belah pihak. Kami punya permohonan bahwa kami mendalilkan dua alat bukti permulaan yang cukup untuk penetapan pasal 32 sebagai tersangka itu tidak diperkuat dan berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam persidangan itu. Tapi sayangnya tidak dipertimbangkan hakim. Tapi tadi juga hakim kan menyatakan. Bentar, Audrey, diem dulu. Kamu waktu si Rifai ngomong diem aja. Giliran Mas Abdul Ghafur sedang menjelaskan dan penjelasannya coba Anda lihat sama dengan penjelasan saya. Sama. Penjelasannya sama. Karena itu adalah akal sehat. Si Audrey, tapi. Belum selesai kok udah ditapi. Gimana sih Audrey? Ih. Emosi. Udah lama saya tidak sesemangat ini membuat konten. Kan bukti-bukti yang ada dalam persidangan itu. Tapi sayangnya tidak dipertimbangkan hakim. Tapi tadi juga hakim kan menyatakan selain pertimbangan yang tadi juga alasan timingnya. Kenapa ketika ditetapkan sebagai tersangka 7 November 2025 tidak segera mengajukan? Kenapa sekarang pada saat masuk mau mulai ke sidang pokok perkaranya sudah diregistrasi baru mengajukan? Pertama harus diakui bahwa seseorang menggunakan haknya untuk mengajukan pra-peradilan itu adalah hak seorang tersangka. Tidak boleh kita mengatakan bahwa lebih baik sebelum perkara dinyatakan P21 atau lebih baik sebelum perkara limpah ke pengadilan. Itu lagi-lagi adalah hak seorang tersangka, tidak dilarang oleh undang-undang. Justru saya melihat pertimbangan hakim ini justru aneh. Justru malah mendikte penggunaan hak seorang tersangka gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bang Rifai izin. Kalau dikatakan bahwa ini sudah tidak tepat timingnya karena berkasnya sudah limpah, kita harus lihat pasal 158 KUHP yang baru yang diuji itu adalah status seorang tersangka. Baik. Kalau kita lihat registrasi perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, berdasarkan juga yang kami periksa dari ahli yang diajukan oleh Polda Metro Jaya dan juga ahli yang kami ajukan dan juga analisa yuridis, Mas Roy ini statusnya masih tersangka, belum terdakwa. Karena berdasarkan KUHP, terdakwa adalah seorang tersangka yang dihadapkan di persidangan, diperiksa dan dimintai keterangan. Surat dakwaannya aja belum dibacakan. Artinya masih tersangka. Persidangan itu belum dimulai. Jadi belum limpah ini, belum beralih status seorang tersangka menjadi terdakwa. Saya kira hakim kurang tepat dalam menerapkan hukum hari ini. Hari ini sebenarnya yang fokus kami bukan hanya vonis Mas Roy di Jakarta, tetapi juga di Solo ini mata kami juga tertuju kepada Pak Jokowi ini mengumpulkan teman-teman seangkatannya di UGM untuk datang untuk persiapan sidang. Emang mau ngapain? Apa yang dibicarakan tadi? Sebentar ya, Audrey Oon. Kamu itu pahami dulu permasalahan. Ini kan di luar permasalahan yang ada di dalam judul ini. Adu argumen kuasa hukum Roy versus kuasa hukum Jokowi soal Roy ajukan pra peradilan ketiga. Ini yang dijanjikan kepada penonton permasalahan itu lah, ngapain ngobrolin Jokowi ngedatengin temen-temennya di Solo, Ya, Audrey ini gimana? Dengarkan argumen dari dari Mas Abdul Ghafur Sangaji, kemudian konfrontasikan argumen itu kepada Rifai. Kamu itu berat sebelah, ya dajal lagi udah, ya matanya picak sebelah udah. Rifai argumennya didengarkan, kemudian difahami. Setelah itu memberikan kesempatan kepada Abdul Ghafur Sangaji. Waktu Abdul Ghafur Sangaji menjelaskan, itu dipotong di tengah jalan, kemudian mengkonfirmasikan atau mendalilkan perkataannya
Rifai kepada Abdul Ghafur Sangaji untuk dijawab. Coba tadi pertanyaan kepada Mas Abdul Ghafur bagaimana? Pertanyaannya kan begini tadi di tengah jalan. Tapi kan Mas Abdul Ghafur, kenapa tadi seperti perkataan Pak Rifai, kenapa Roy Suryo tidak mengajukan pra peradilan waktu masih November itu? Itu kan perkataannya Rifai dikonfrontasi kepada Abdul Ghafur Sangaji. Mana sekarang perkataan Abdul Ghafur yang dikonfrontasi kepada Rifai? Audrey Termul, amit Kompas gimana ini? Udah gak Kompas, gak Audrey, gak Aiman. Aduh. Datang untuk persiapan sidang. Emang mau ngapain? Apa Ngapain yang itu? dibicarakan tadi? Oke, Bang sebelum Rifai? misalnya saya nanggapi sedikit Oke, soal ganti rugi ya. oke. Yang para ketiga, ini kembali lagi kita diskusi hukum ya, Bang Sangaji. Iya, saya paham, Bang. Di pasal 158 huruf C KUHP baru itu menjelaskan bahwa ganti rugi hanya boleh dimintakan manakala terjadi penghentian penyidikan dan penuntutan. Sementara dalam perkara ini kan tidak terjadi. Yang terjadi hanya persoalan tidak sahnya penangkapan dan penahanan. Menurut KUHP itu tidak bisa menjadi dasar permintaan ganti rugi. Jadi kembali lagi saya berpandangan ganti rugi juga akan ditolak karena KUHP seperti itu. Kedua, jangan salah loh Mbak, ini menggunakan APBN loh, bukan Polda yang bayar. Bukan di reskrim juga, uang rakyat yang bayar. Jadi pengeluaran dana ini pun juga harus dipertimbangkan secara yuridis. Gede juga ya 200 juta. Cukup besar ya buat bagaimanapun pajak rakyat di situ. Jadi kembali lagi kalau saya pikir dengan tetap menghormati semua upaya hukum ya. Ini kan bagian dari dialektika bagaimana KUHP baru ini kita coba berdayakan, tapi saya agak beda pandangan terkait dengan pra ketiga apalagi keempat dan seterusnya. Terlebih dengan alert dari hakim yang cukup keras dalam pertimbangan hari ini. Soal yang di Solo ini kembali Sebentar lagi ya, terlepas dari hal itu, yang pasti Roy Suryo sudah memiliki kepastian hukum bahwa kepolisian sewenang-wenang. Therefore, yang bersangkutan yaitu Roy Suryo dirugikan. Nah, permasalahan apakah pra peradilan ini menerima hal itu atau tidak, itu hal lain ya saya kira. Kalau misalkan permasalahan seperti ini perlu tata kelola yang lebih bagus di dalam persidangan kita. Seharusnya apa yang bisa diperadilankan, apa yang tidak bisa diperadilankan, itu berhenti di registrasi, bukan di putusan hakim. Kalau tadi ya mau alasannya itu mau menghemat anggaran masyarakat, 210 juta itu berapa kemarin Febri itu ya, itu kan boloknya si Rifai juga lah. Udah saya katakan demikian aja udah ya, berani ya ada apa-apa, dalam pengertian bahwa jika memang ingin seperti itu kita membutuhkan sistem yang lebih rapi mengenai daluarsa pra peradilan, kemudian objek pra peradilan apa yang sesuai dengan KUHP atau tidak, itu seharusnya berhenti di registrasi pra peradilan, bukan di putusan hakim. Lucu pada akhirnya apabila sudah keluar dalil-dalil, fakta persidangan sudah nampak, tetapi tidak diindahkan oleh hakim. Itu yang namanya membuang APBN. Dan berapa kasus yang seperti ini yang tidak nampak di hadapan kita karena tidak mendapatkan sorotan media misalkan. Oke, ya sekarang nih kita masuk apa katanya Jokowi itu. Aduh, ngapain juga ditanyain si Audrey ini. lebih dengan alert dari hakim yang cukup keras dalam pertimbangan hari ini. Soal yang di Solo ini kembali lagi karena gini Mbak, pertama Tapi memang izin Bang Rifai saya boleh mohon maaf ya Mbak Audrey ya, supaya ini clear kepada publik ya, bahwa kami mengajukan permohonan pra peradilan terkait dengan ganti kerugian ini justru kami melaksanakan putusan pengadilan. Karena tadi saya katakan asas res judicata pro varietas habetur mengatakan bahwa putusan hakim itu harus dianggap benar dan harus dihormati, meskipun pasal 158 yang dikutip oleh Bang Rifai tadi. Kami tidak mendasarkan ke situ. Kami mendasarkan pada putusan pra peradilan pertama dan itu jelas. Kami diberikan hak untuk mengajukan permohonan pra peradilan kedua. Sayangnya untuk permohonan yang ketiga ini hakim tunggalnya berbeda gitu. Kalau hakim tunggalnya yang pertama mungkin tinggal kami challenge kan, saudara yang mulia hakim mengatakan bahwa kami boleh mengajukan permohonan pra peradilan untuk ganti kerugian. Nah, itu sebenarnya dasarnya di situ. Dan kalau soal nilai, saya pikir Bang Rifai ini bukan soal nilai ya yang ingin kami kejar, tetapi kami ingin memberikan satu pembelajaran hukum karena dari awal kami mengatakan bahwa kasusnya Mas Roy ini adalah laboratorium hukum Indonesia, yaitu adalah penyidik tidak boleh sewenang-wenang menggunakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kalau dari kubu Roy Suryo sebenarnya ini lagi sibuk mengajukan pra peradilan terus meskipun hari ditolak, kemarin diterima sebagian. Tapi dari sisi sebelah dari Pak Jokowi justru sudah bersiap banget nih. Malahan tadi teman-teman angkatan Pak Jokowi juga dikumpulkan di rumah Pak Jokowi. Sebenarnya ada apa saja yang dibahas? Kenapa perlu mengumpulkan teman-teman seangkatan Pak Jokowi? Usai jeda ya Bapak-bapak. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia. Sebentar Audrey, kamu itu tidak relevan. Dan kenapa kamu mengatakan itu kesiapan dari Jokowi? Bukan melihat itu adalah pelanggaran KUHP itu sendiri. Karena berhubungan dengan
calon saksi yang mana ini adalah permasalahan pidana bukan perdata. Ya, termul. Amin. Dan Pak Jokowi, kenapa hari ini Pak Jokowi mengumpulkan teman-teman seangkatan di UGM untuk ke rumahnya? Apa yang dikoordinasikan? Sebelum menjawab pertanyaan, saya mau mengomentari terkait peradilan sedikit aja. Benar, karena itu yang penting. Saya melihat justru pra keempat, kelima ini hanya membuang waktu. Kenapa nggak masuk ke pokok perkara? Apakah karena tidak confidence dengan pembelaannya? Oke. Terus marilah kita sama-sama di pokok perkara membuktikan. Pak Jokowi membuktikan soal keaslian ijazah, Pak Roy silakan membuktikan soal tuduhan kepalsuannya. Publik bisa melihat dari situ jadi terang persoalan. Dibanding sekarang bermain terus di pra, kapan masuk pokok perkaranya ya? Kalau dalam confidence, ayo kita sama-sama jam. Oke. Kedua, nah Pak Jokowi sendiri sudah lebih confident ya. Sebelumnya sudah menyatakan beliau akan hadir dan membawa seluruh ijazahnya yang dimiliki. Yang terakhir beliau juga mengumpulkan teman-temannya, mengumpulkan dalam rangka apa? Karena bagaimanapun beliau juga memikirkan bahwa sebagian besar teman-temannya kan sudah banyak orang pensiun ya, mohon maaf ya. Tinggal di Jogja dan Solo, harus berangkat ke Jakarta, tentunya kan juga butuh effort ya, transportasi, penginapan dan segala macamnya, dan akhirnya merepotkan teman-temannya. Jadi beliau ini selain ya reuni kecil-kecilan sambil pamit, mohon maaf kalau teman-temannya terpaksa harus datang ke pengadilan, disusahkan gara-gara LP-nya. Jadi lebih kepada silaturahim seperti itu saja, karena mau tidak mau memang ya harus berangkat ke Jakarta kan begitu ya, harus mengikuti persidangan sesuai nanti panggilan jaksa. Nah, jadi Pak Jokowi hanya mengumpulkan lebih kurang itu aja. Jadi apa, semacam ya permohonan maaf dan permohonan pengertian lah kepada teman-temannya kalau dengan terpaksa harus hadir ke persidangan. Tidak lain agar semua juga terang, ya, agar nama baik UGM juga bisa dipulihkan. KPU, KPUD, karena kita spiritnya adalah ijazah ini clear dan semua bisa dipulihkan. Oke, berangkat tadi dari pernyataannya Pak Jokowi. Bentar ya, udahlah saya kira sudah cukup karena ini akan bagus jika dijadikan bahan konten selanjutnya, ini bakal bagus nih. Kita akan bahas mengenai kedatangan teman-temannya Jokowi. Itu bisa dinilai sebagai obstruction of justice ya. Kenapa sih Termul Audrey ini malah melihat itu dari segi kesiapan Joko Widodo di dalam menghadiri persidangan, bukan dilihat itu dari segi obstruction of justice. Sebagaimana Pak Hers Bueno itu sudah membahasnya, silakan datang ke channel yang bersangkutan. Baik, saya melihat ini kok saya malah fokus sama si Audrey, ini kelihatan banget Termulnya. Ini ada pertanyaan pesanan ya, di dodge beberapa kali tuh, ditangkis beberapa kali oleh Mas Rifai dan juga oleh Mas Abdul Ghaffur Sangaji, karena ini adalah perbincangan antara dua lawyer, ini adalah perbincangan mengenai hukum, sudah stick di situ. Ya, ini Rifai ini bukan humasnya Jokowi itu, tapi karena ada pertanyaan pesanan yang memang harus ditanyakan, ya demikianlah adanya ya, sudah kita saksikan. Ala kulli hal ya, saya melihat argumen Mas Abdul Ghaffur Sangaji itu sangat konsisten, linear dengan aturan-aturan yang ada di dalam perundang-undangan dengan kenyataan. Ya, itu linear tuh. Argumennya linear dan konsisten. Sedangkan argumen yang dikeluarkan oleh Rifai itu linear memang. Betul. Undang-undang yang dikeluarkannya itu, tetapi tidak konsisten karena menempatkan undang-undang yang ini dalam satu permasalahan tetapi tidak menerapkan undang-undang yang sama di dalam permasalahan yang lain. Misalkan tadi berargumen bahwa yang namanya pra peradilan itu dia bisa hanya untuk tersangka dan itu dipakai argumennya di dalam pra peradilan kedua tapi tidak dipakai dalam pra peradilan yang pertama. Itu namanya double standard, dalam kata lain matanya picek sebelah, dalam kata lain dajjal. Itu sudah ya. Demikian, mudah-mudahan Termul binasa dari muka bumi ini. Untuk Anda yang bukan Termul, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.